Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Di video sebelumnya, sudah diceritakan bagaimana terbentuknya 5 geng penguasa di kota Sword. Mereka mempunyai sebuah aturan untuk menjaga keseimbangan wilayah. Namun kondisi tertentu membuat Oyokoku dan Sano Rengo harus terlibat pertikaian. Di pertarungan akhir, Cobra pemimpin Sano berhasil mengalahkan Murayama, pemimpin Oyokoku. Pada pertarungan itu, Murayama menaruh respek kepada lawannya, sehingga setelah pertikaian itu keseimbangan Sword masih dapat terjaga. Di video ini akan menceritakan konflik wilayah Sword yang lebih besar daripada video sebelumnya, karena akan melibatkan 5 geng penguasa, dan juga organisasi mafia yang ingin mengambil alih wilayah Sword. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel Ryokai. Baiklah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak alur cerita berikut ini. Cerita dimulai dari Dan dengan Tetsu yang sedang asik membicarakan masa lalu mereka saat sebelum bergabung dengan Sano Rengo di sebuah warung makan. Sepulang dari tempat itu, Dan melihat seorang wanita cantik yang sedang berdiri sendirian. Naluri percabulannya membuat Dan menghampiri si wanita. Mengejutkannya, wanita itu menyapa Dan dengan wajah yang senang seakan dia bertemu dengan teman lamanya. Lalu wanita itu mengajak Dan untuk pergi ke suatu tempat. Wanita itu mengajak Dan ke sebuah klub diskotik. Terlihat Dan yang begitu polos mengikutinya sambil menahan hawa nafsunya. Wanita itu memperkenalkan bahwa dirinya adalah Lala. Tak lama kemudian, pemilik klub menyapa para pengunjung yang ada di tempat itu. Mereka adalah White Rascal. Melihatnya, Dan pun kaget mengetahui bahwa klub yang dia masuki sudah menjadi milik White Rascal. Alih-alih melanjutkan kencan dengan Lala, Dan lebih memilih untuk meninggalkan tempat itu karena dia tidak ingin mendapatkan masalah. Namun di sini Lala menahannya. Ternyata tujuan dari Lala sebenarnya adalah ingin meminta bantuan pada Dan untuk membawa sebuah barang ke seseorang yang ada di tempat itu. Tidak tega mengabaikan Lala, Dan pun menurutinya untuk mengantarkan barang tersebut. Sebelum sempat menyerahkannya, tiba-tiba seseorang merenggutnya dari mereka dan membawanya kabur dari tempat itu. Sayangnya Dan kehilangan pencuri tersebut. Tak hanya itu, Dan juga tak bisa menemukan Lala. White Rascal yang mengetahui aksi kejar-kejaran itu tidak tinggal diam. Merasa ada yang aneh, mereka pun menyelidikinya dan bisa menemukan Dan melalui kamera pengawas. Keesokan harinya, White Rascal mencari Dan di warkop tempat kumpulnya anak-anak Sano Rengo. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka pun mengobrak-abrik warkop itu dan menghabisi semua anak-anak Sano Rengo yang ada di tempat itu. Tak lama kemudian Naomi pun datang. Melihat White Rascal yang mengobrak-abrik tempat itu, dia pun marah dan langsung menyerang Rocky. White Rascal menunjukkan foto orang yang sedang mereka cari. Naomi pun terkejut dan mengatakan bahwa dia adalah Dan. Setelah mengetahuinya, Rocky berterima kasih dan pergi begitu saja. Tidak lama setelahnya, anak-anak Sano Rengo berdatangan ke warkop. Dan menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui klub yang dia masuki adalah milik White Rascal, karena dia tergoda oleh seorang wanita yang aneh, yang bernama Lala. Mendengarnya, Cobra pun menjadi sangat marah. Naomi menjelaskan bahwa White Rascal menginginkan barang yang dicuri harus dikembalikan. Jika tidak, White Rascal akan mendatangi mereka lagi. Dan berkata itu adalah salah paham, karena di sana dia hanya memberikan bantuan. Naomi yang sangat terpukul dengan kejadian itu mengusir anak-anak Sano Rengo dan meminta mereka untuk tidak datang lagi. Cobra dan teman-temannya berkumpul di bengkel Yamato. Mereka mencoba mencari tahu apa yang sudah terjadi. Setelah dipikir-pikir, mereka pun mengetahui bahwa pada saat itu Dan digunakan untuk perdagangan barang. Namun sialnya barang itu dicuri, sehingga menimbulkan masalah. Kemudian di tempat itu tiba-tiba seseorang datang. Dia adalah Noboru. Mereka semua dikejutkan dengan Noboru yang sudah keluar dari penjara.
Noboru menjelaskan bahwa sekarang dia bekerja untuk Imura Group. Imura Group merupakan salah satu dari Kuryu Group dalam Nine Dragons, dan Imura Tatsumi adalah presiden mereka. Imura Group mencoba untuk mengambil alih Nine Dragons. Mereka perlu untuk memperluas kekuasaannya termasuk wilayah Sword, dan mereka mempekerjakan Noboru untuk itu. Noboru mengatakan kepada Sano bahwa Sword akan menjadi Kuryu Group dengan alasan keselamatan di daerah Sword memburuk dan Imura Group ingin mencegah hal tersebut. Noboru meminta Sano Rengo untuk bekerja di bawah mereka, karena jika tidak, Imura Group akan menghancurkan mereka. Cobra yang mendengar hal itu sangat marah dan ingin menghajar Noboru, namun Yamato menghalanginya. Noboru memberi mereka waktu untuk memikirkannya, lalu dia pergi meninggalkan tempat itu. Cobra dan Yamato tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka kembali mengingat masa lalu saat mereka bersama Noboru, di mana saat itu Noboru merupakan seorang mahasiswa yang mempunyai masa depan yang cerah. Dia merupakan satu-satunya harapan mereka. Namun kini Noboru sudah benar-benar berubah. Singkat cerita, dulu di kampus Noboru bertemu dengan seorang wanita yang bernama Miho, dan mereka berpacaran. Suatu ketika Cobra dan Yamato mengajak Noboru untuk konvoi motor dengan mereka. Noboru pun menerimanya dan meninggalkan Miho sendirian. Di kampus, teman-teman Miho mengajaknya untuk pergi ke pesta seminar akhir tahun. Di pesta itu, ada beberapa mahasiswa laki-laki bejat berbuat hal kotor kepada Miho. Itu membuat Miho depresi dan mengurung diri di kamarnya. Noboru yang tidak mengetahuinya mencoba menghubungi dan mencari Miho, namun dia tak kunjung menemukannya. Sampai akhirnya dia mendengar beberapa mahasiswa laki-laki yang membicarakan Miho di kampus. Lalu Noboru mencoba mencari tahu. Sampai akhirnya Noboru pun mengetahui semuanya. Noboru sangat terpukul mendengarnya. Dia pergi ke rumah Miho untuk meyakinkan Miho bahwa itu semua tidak masalah, dan dia akan terus berada di samping Miho. Namun Miho tak kunjung menjawab. Sampai akhirnya dia mengetahui bahwa pintu rumah Miho tidak terkunci. Lalu Noboru masuk ke dalam. Di kamar mandi, Noboru dikejutkan dengan Miho yang sudah berlumuran dengan darah dan sudah tidak bernyawa. Karena kejadian itu, Noboru balas dendam dengan orang yang telah bermantap-mantap dengan Miho. Saat itulah Noboru sudah kehilangan jalan kehidupannya. Di penjara Noboru bertemu dengan Nikaido, salah satu orang yang berpengaruh di Imura Group. Nikaido yang mengetahui kondisi Noboru, mengenalkan Noboru jalan terakhir yang bisa dia ambil. Dengan syarat dia harus menghanguskan masa lalunya. Dan sejak saat itu, Noboru bekerja untuk Imura Group. Di warkop, Yamato dan Chiharu sedang memperbaiki semua kerusakan di warkop itu. Tanpa sengaja Yamato menemukan sebuah barang di jaket Chiharu. Barang tersebut persis seperti barang yang dikatakan oleh Dan. Chiharu yang melihatnya langsung melarikan diri. Yamato mencoba mengejarnya, namun usahanya itu gagal. Tak berapa lama Tetsu menghampirinya. Tetsu menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun di sini Yamato mencoba untuk merahasiakan hal tersebut. Kemudian Tetsu mengajak Yamato untuk mencari Dan, karena Tetsu mendapat kabar bahwa Dan sedang diburu oleh White Rascal. Namun setelah mencari, mereka tidak menemukannya. Yamato memutuskan untuk mencari Dan ke klub White Rascal. Tapi di sana Yamato juga tidak menemukan Dan. Lalu Yamato memberikan barang yang dicari oleh White Rascal dan meminta mereka agar tidak mengganggu anak-anak Sano lagi. Namun masalah tak sampai di situ. White Rascal sudah menyelidiki apa yang terjadi di waktu itu. Mereka mengetahui kalau wanita yang bersama Dan adalah Lala, adik dari Smoky, pemimpin Root Boys. White Rascal menuduh jika Sano Rengo dan Root Boys bekerja sama dalam bisnis perdagangan ilegal. Mendengarnya, Yamato dengan tegas mengatakan bahwa Sano tidak terlibat dalam bisnis itu. Dia yakin ada orang di balik itu semua. Tapi Rocky tidak percaya begitu saja dan langsung menyerang Yamato. Namun akhirnya Rocky membiarkan Yamato pergi dari tempat itu karena Yamato sudah membawa barang yang mereka minta. Di tempat lain ternyata Dan lolos dari kejaran White Rascal. Terlihat Dan sedang mengikuti Lala sampai ke suatu tempat. Di sana dia melihat Smoky dan teman-temannya, dan pun sadar kalau dia sudah memasuki Nameless Street, wilayah Root Boys. Nameless Street berada di daerah pinggiran kota. Nameless Street merupakan tempat untuk orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan tempat ini dilindungi oleh Root Boys. Root Boys tidak mengizinkan orang luar masuk ke Nameless Street. Mereka menganggap semua orang yang ada di tempat itu sebagai keluarganya.
守護神ルードボーイズ. Dan yang masih mengikuti Lala mengetahui bahwa Lala adalah salah satu dari keluarga mereka dan terus mengikutinya. Namun tak lama kemudian dia kehilangan jejak Lala. Suatu ketika pencarian Dan membawanya ke sebuah bangunan kecil secara mewujudkan di tempat itu dan melihat bangunan itu digunakan sebagai tempat untuk memproduksi obat terlarang bernama Retram. Retram sendiri merupakan obat yang sama seperti narkoba. Setelah kembali dari Nameless Street, Dan menjelaskan pada teman-temannya apa yang dia lihat di sana, bahwa isi barang yang diberikan oleh Lala berkaitan dengan obat Retram yang diproduksi di sebuah bangunan yang ada di wilayah Nameless Street. Selain itu, Dan juga melihat seorang teman mereka yang bekerja di sana. Dia adalah Chiharu. Tetsu yang sebelumnya melihat Yamato mengejar Chiharu menanyakan alasan Yamato mengejarnya. Namun di sini Yamato memilih untuk tidak mengatakannya karena dia harus memastikan alasan dari Chiharu terlebih dahulu. Mendengar itu, semua anak Sano pun marah dan pergi meninggalkan Yamato. Di Imura Group sedang diadakan rapat untuk membahas bagaimana cara agar kelima geng Sword bisa tunduk pada mereka. Kenichi memberi solusi pada pemimpin untuk membebaskan Hyuga, ketua Daruma yang sekarang sedang berada di dalam penjara. Dengan alasan Hyuga adalah pemimpin terbarbar yang akan melakukan apapun yang dia inginkan. Terlebih dia memiliki dendam dengan sisa-sisa anggota Mugen yang sekarang berada di Sano Rengokai. Sehingga dengan bebasnya Hyuga akan menyebabkan kehancuran di Sword dan perlahan kekuatan di Sword akan melemah. Tapi di sini Noboru menyangkal pernyataan dari Kenichi itu. Sebab jika hal itu terjadi akan sangat sulit bagi mereka untuk mengontrol kelima geng Sword. Oleh karena itu Noboru meminta untuk menjalankan rencana awal, yang mana Noboru akan melakukan pendekatan secara perlahan dengan kelima geng Sword. Pindah di esok hari, Yamato memutuskan untuk mencari Chiharu di Nameless Street seorang diri. Namun kedatangannya itu langsung disambut oleh anak-anak Root Boys. Yamato mengatakan pada mereka kedatangannya hanya untuk mencari temannya yang bernama Chiharu. Akan tetapi, Root Boys berkata bahwa mereka tidak mengenal Chiharu dan mereka tidak akan membiarkan orang asing memasuki Nameless Street. Yamato pun tidak percaya dan menyinggung obat Retram yang mereka produksi dan meminta mereka untuk membawa Lala ke tempat itu. Mendengarnya, Smoky dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan dekat-dekat dengan obat dan dia tidak akan membiarkan orang lain mengganggu keluarganya. Suasana pun menjadi panas di tengah kerumunan. Tiba-tiba Yamato! Yamato yang bertarung dengan Smoky tidak bisa berbuat apa-apa. Smoky terlalu kuat untuknya. Namun keberuntungan berpihak pada Yamato. Tiba-tiba penyakit Smoky kambuh. Tanpa pikir panjang, Yamato dan teman-temannya langsung melarikan diri. Pada akhirnya Yamato dan teman-temannya berhasil lolos dari kejaran anak-anak Root Boys. Mereka pun melanjutkan ke gedung Retram untuk mencari Chiharu. Di sana mereka melihat Chiharu keluar dari pabrik. Tanpa pikir panjang mereka langsung mengepungnya. Tampak wajah ketakutan pada Chiharu, Yamato memintanya untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Chiharu pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia terpaksa melakukan pekerjaan itu. Ayahnya memiliki hutang yang sangat banyak dan pada waktu itu Noboru datang membantunya. Dengan syarat dia harus bekerja di pabrik Retram dan melaporkan aktivitas Sano pada Noboru. Selain itu, Chiharu juga mengungkapkan bahwa Shion dari Root Boys menyembunyikan keberadaan pabrik dari Smoky. Shion diam-diam mencoba untuk menjual obat Retram tanpa sepengetahuan Imura Group dengan bantuan Lala. Dan pada saat itu, Lala menggunakan Dan. Sebab itulah Chiharu menggagalkan perdagangan tersebut atas permintaan dari Noboru. Mendengar semua penjelasan Chiharu, Yamato pun sadar bahwa semua kekacauan yang terjadi di Sword adalah rencana licik dari Noboru untuk membuat mereka semua berselisih. Mereka pun menjadi marah dan langsung menghancurkan semua yang ada di dalam pabrik Retram.
Shion yang berada di sana tak bisa berbuat apa-apa, semua pekerja berlarian keluar. Di luar, Smoky melihat para pekerja yang lari ketakutan. Mereka pun langsung masuk ke dalam pabrik. Tak berapa lama, White Rascal datang ke tempat itu. Kedatangan mereka adalah untuk mencari Shion yang telah mendistribusikan Red Ram. Smoky yang tak sedikit pun mengetahui hal itu meminta Shion untuk menjelaskannya sendiri, tapi Shion hanya diam ketakutan dan tak mengatakan apapun. Kemudian Smoky berkata bahwa dia yang akan menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayahnya dan meminta White Rascal untuk pergi. Namun White Rascal menolaknya karena mereka tidak bisa pergi begitu saja. Suasana pun menjadi panas. White Rascal dan Root Boys ingin bergelut, tapi tiba-tiba Yamato berteriak menghentikan mereka. Yamato menjelaskan semua pada mereka bahwa semua kekacauan ini sudah diatur oleh Imura Group. Rencana Imura Group adalah untuk membuat kelima geng Sword berselisih agar mereka dapat mengambil alih wilayah Sword. Tak berapa lama, Noboru dan Imura Group datang ke tempat itu. Mereka marah melihat pabrik yang sudah hancur. White Rascal dan Root Boys sempat terpancing suasana, namun pemimpin mereka menahannya. Yamato bertanya pada Noboru alasan dia melakukan ini semua, tapi Noboru hanya diam. Tiba-tiba, Noboru mendapat panggilan dari Nikaido. Nikaido yang sangat marah menyuruh Noboru untuk kembali. Di Imura Group, Nikaido menghajar Noboru sampai babak belur. Terlihat Noboru mencoba untuk meminta maaf. Tapi Nikaido yang sudah sangat kesal terus-terusan menghajar Noboru. Kirinchi yang melihatnya menertawai Noboru. Lalu Kirinchi pun ditunjuk untuk menggantikan Noboru. Di Nameless Street, Smoky memutuskan untuk mengusir Shion dari Nameless Street. Di sini sebenarnya Smoky tahu bahwa Shion menjual obat-obatan itu adalah agar bisa membantu biaya pengobatan Smoky. Tapi bagi Smoky itu adalah hal yang tidak baik. Sekarang Shion telah berurusan dengan Imura Group. Mereka adalah mafia yang berbahaya. Cara agar mereka tidak bisa menemukan Shion adalah dengan meninggalkan Nameless Street. Sementara itu di Warkop, Chiharu meminta maaf karena sudah mencoba untuk mengkhianati mereka dan memutuskan untuk keluar dari Sano Rengo. 三能連合会やめます。本当は早くぶちまけたかった。すいませんでした。 Tapi di sini Cobra dengan kerennya mengatakan untuk jangan mengkhawatirkan hal tersebut dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan nakamanya. 俺たちは絶対に仲間を見捨てねえ。コブラさん、ありがとうございます。 Keesokan harinya, Kirinchi sudah melakukan rencananya. Terlihat Hyuga pemimpin Daruma yang sudah dibebaskan. Seperti yang sudah diketahui, alasan Kirinchi membebaskan Hyuga adalah karena Hyuga memiliki dendam dengan sisa-sisa anggota Mugen yang sekarang berada di Sano Rengokai. Singkat cerita, di masa lalu ada organisasi bernama Hyuga Group yang bekerja di bawah Kuryu Group. Mereka ingin membuat nama mereka terkenal. Untuk itu mereka menantang Mugen yang mengendalikan wilayah Sword. Namun karena kekuatan luar biasa Mugen, Hyuga Group dapat dikalahkan. Akibatnya Hyuga Group kehilangan reputasi mereka dan ditinggal oleh Kuryu Group. Karena alasan itu, Hyuga ingin memulihkan reputasi Hyuga Group dan bersumpah akan membalas dendam kepada Kuryu Group dan sisa-sisa anggota Mugen. Setelah keluar dari penjara, Hyuga pun langsung memberi sambutan dengan membuat kekacauan di beberapa wilayah Sword. Daruma mendatangi wilayah Oyakoko, White Rascal, dan Root Boys untuk membuat kekacauan di sana lalu pergi. Sebenarnya di sini Hyuga sudah mengetahui bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh Imura Group untuk menghancurkan keseimbangan wilayah Sword. Namun Hyuga tak mempedulikannya karena dia sendiri juga mempunyai dendam dengan Kuryu Group. Oleh karena itu, Hyuga berencana untuk mengambil alih wilayah Sword agar bisa mengalahkan Kuryu. Selanjutnya, rencana awal dari Hyuga adalah membalaskan dendamnya ke Sano Rengo yang dikuasai oleh mantan anggota Mugen, Cobra. Dan yang mengetahui kedatangan Daruma, langsung mengumpulkan semua anggota Sano untuk bersiap bertempur melawan Daruma. Dan memancing mereka semua untuk mengikutinya ke sebuah gedung tua agar tidak terjadi kehancuran di wilayah Sword. Di gedung itu, semua anggota Sano sudah berkumpul tanpa Cobra dan Yamato, begitupun dengan Hyuga yang belum menampakkan dirinya. Pada akhirnya, pertarungan Sano Rengokai melawan Daruma Ika pun dimulai.
Perkelahian pun pecah di gedung itu. Mereka bertarung tanpa pemimpin mereka. Sano Rengokai yang kalah jumlah dapat mengimbangi kekuatan Daruma. Anggota Daruma banyak yang terkapar. Namun saat Hyuga sampai di gedung itu, tiba-tiba anggota Daruma yang tadinya terkapar secara mengejutkan dapat bangkit kembali. Tak lama kemudian Yamato dan Cobra akhirnya juga sampai di lokasi. Yamato dan Cobra mencoba untuk menghindari perkelahian. Namun Hyuga yang sudah terlanjur termakan oleh balas dendam menolaknya dan perkelahian pun kembali terjadi. Di tempat lain, Nikaido mendatangi Noboru yang sedang sendirian. Nikaido berkata bahwa Imura Group tidak membutuhkannya lagi dan sekarang hanya ada satu jalan yang tersisa untuk Noboru. Nikaido memberikan Noboru sebuah senjata dan menyuruhnya untuk menyelesaikan hal-hal untuk dirinya sendiri. Kembali ke medan pertempuran, Yamato dan Cobra masih berusaha untuk menghentikan perkelahian. Namun Hyuga tidak peduli dengan mereka dan terus menghajar anak-anak Sano. Sehingga kondisi itu memaksa Cobra harus bertarung dengannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba White Rascal datang ke medan pertempuran. Tujuan mereka adalah ingin mengambil keuntungan dari pertempuran antar Sano melawan Daruma Ika. Tak hanya itu, Oyakoko dan Rebos yang tempatnya habis diserang juga ikut hadir di gedung itu. Berkumpulnya kelima geng sword di gedung itu membuat pertarungan antar Sano melawan Daruma pun terhenti. Cobra yang mengetahui jika rencana Imura Group untuk membuat mereka berselisih hampir tercapai kembali meyakinkan Hyuga bahwa lawan mereka adalah Imura Group. Jika mereka masih melanjutkan pertarungan, Imura Group akan datang mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan mereka. Akan tetapi Hyuga masih saja tidak peduli dengan hal tersebut dan terus-terusan menyerang Cobra. Sadar Hyuga tak bisa diyakinkan, Cobra pun bermaksud untuk memutuskan rantai kebencian Hyuga pada mereka dan Cobra ingin mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba Noboru datang ke tempat itu dengan membawa senjata yang dia todongkan ke segala arah sambil berkata, Cobra melanjutkan perkataannya dengan Hyuga. Cobra mengatakan bahwa dia membubarkan Sano Rengokai. Mereka semua terkejut dengan perkataan Cobra. Teman-teman yang juga kaget tidak terima dan meminta penjelasan dari Cobra. Yamato menjelaskan bahwa Sano Rengokai dibentuk sebagai tempat untuk kembalinya Noboru. Namun Noboru tak membutuhkannya sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertahankan Sano Rengo. Suasana pun seketika menjadi haru. Yamato perlahan mencoba untuk mendekati Noboru. Tapi hal itu membuat Noboru menjadi panik dan tak dapat mengontrol dirinya. Yamato dengan sangat marah meminta Noboru untuk tidak melakukan hal-hal bodoh dan segera kembali pada mereka. Cobra berkata bahwa dia mengetahui Noboru bergabung dengan Imura Group adalah untuk mereka, namun jalan yang diambil oleh Noboru adalah salah. Seketika Noboru flashback di masa kecilnya, yang mana dulu Cobra dan Yamato menyelamatkan Noboru dari kesendirian. Di waktu itu untuk pertama kalinya Noboru bisa memakan nasi hangat yang diberikan oleh mereka. Sejak saat itu mereka bertiga pun bersahabat. Lalu Yamato minta maaf pada Noboru karena mereka tidak bisa menjadi kekuatan di masa-masa sulitnya. Mereka sadar bahwa rasa sakit yang dirasakan oleh Noboru tidak sebanding dengan rasa sakit yang mereka dapatkan dari perkelahian. Hingga akhirnya perkataan Yamato dan Cobra bisa menyadarkan Noboru. Noboru menangis menyesali perbuatannya. Cobra dan Yamato mendekati Noboru untuk menyambut kembalinya seorang sahabat yang telah lama mereka tunggu. Semua pemimpin sword yang ada di tempat itu memberi respek pada persahabatan Sano. Mereka pun melupakan perselisihan mereka dan rencana dari Imura Group telah digagalkan. Sano Rengo pulang dengan perasaan yang sangat bahagia. Mereka berhasil membawa kembalinya sahabat mereka. Namun tiba-tiba dengan demikian pembahasan alur cerita kita pada video ini telah selesai. Rencana Imura Group akhirnya berhasil digagalkan. Namun hal tersebut harus dibayar dengan sebuah tragedi naas yang terjadi pada Noboru. Jadi buat sobat yang belum menonton bagian pertamanya, saya sarankan untuk menontonnya. Karena cerita dari video ini merupakan lanjutan dari alur cerita yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, arigato matane.